Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel saya, Lisda Larasati Channel. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, like, lonceng, dan ketik komentarnya. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali ya. Kita berjumpa kembali belajar matematika. Kali ini belajar matematikanya tentang pembulatan dan penaksiran. Jadi anak-anak lihat contohnya di papan ya. Kita lihat untuk pembulatan. Kita belajar yang pertama dulu pembulatan ya. Misalkan ada soal begini. Bulatkan ke puluhan terdekat. Ini ada contoh soalnya, ada 3 angka. Jadi aturan untuk pembulatan bagaimana? Aturan untuk pembulatan, anak-anak boleh mengikuti cara ibu atau cara yang orang tua anak-anak ajarkan, atau guru les, atau kakak atau tante atau siapa di rumah ada kakek nenek yang ajarkan juga boleh. Jadi ini caranya ibu ada 2 cara, ada cara ke satu, nanti cara yang kedua. Jadi contohnya seperti ini. Bulatkan ke puluhan terdekat. Anak-anak lihat dulu nih, harus ingat kemarin nilai tempat satuan, puluhan, ratusan gitu kan. Nah, kalau dia minta puluhan, maka yang dia minta itu kita lingkari kayak begini ya. Ini kita lingkari. Yang dilingkari inilah untuk kita ganti, mau kita tambah 1 atau tetap. Ketentuannya ini mau ditambah 1 atau tetap, anak-anak lihat dari angka yang di belakang yang dilingkari. Anak-anak lihat dari angka yang di belakang yang dilingkari. Jadi kalau yang di belakang yang dilingkarinya itu 5 atau lebih dari 5, maka ini tambah 1. Tapi kalau ya angka yang di belakang yang dilingkari kurang dari 5, maka angka yang dilingkarinya tetap tidak berubah. Jadi makanya ini ibu tulis di sini ya, lingkari nilai tempat yang diminta. Kan dia minta puluhan, maka ini yang dilingkari. Lalu angka yang dilingkari ditambah 1 atau tetap. Lihat angka yang di belakang yang dilingkari. Jika angkanya 5 atau lebih dari 5, maka yang dilingkari tambah 1. Misalkan di sini ada angka lagi seperti ini. Misalkan gitu ya. Nah, yang di belakang yang dilingkari yang mana? Anak-anak perhatikan yang ini aja, bukan yang ini ya. Itu nanti dulu, nanti ibu jelaskan lagi. Terus langkah yang selanjutnya apa? Jika angka yang di belakang dilingkari kurang dari 5, maksudnya angka yang di belakang dilingkari ini kurang dari 5, maka angka yang dilingkarinya tetap. Maka ini tetap, tidak ditambah 1, tidak berubah. Lalu semua angka yang di belakang dilingkari menjadi 0. Semua angka yang di belakang dilingkari itu nanti menjadi 0. Lalu semua angka yang di depan yang dilingkari tidak berubah. Semua angka yang di depan yang dilingkari tidak berubah. Diulang lagi ya. Jadi kalau dia minta ke puluhan terdekat, maka yang puluhannya lah yang anak-anak lingkari. Dari angka ini mana yang puluhannya? Kan 3. Berarti 3 lah yang anak-anak lingkari. Setelah itu apa? Anak-anak lihat yang di belakang dilingkari. Kalau dia lebih dari 5, maka ini tambah 1. Kalau ini kurang dari 5, maka yang dilingkarinya tetap. Ini kan lebih dari 5 kan, maka ini tambah 1. Ya, ini tambah 1. Nah, berarti jadinya berapa nih angkanya nih? 3 tambah 1, 4. Terus yang di depannya, ini depan, ini belakang ya. Di depannya angka yang dilingkari itu tetap. Anak-anak tinggal copy paste aja. Ada 2 ya 2, tidak berubah. Lalu yang di belakang lingkari bagaimana? Yang di belakang yang dilingkari berubah jadi 0. Ini kan ada angka 8, cuma ada angka 1 doang kan, angkanya 8 kan, maka 0-nya juga 1. Jadilah dia 240. Jadi ini jawabannya 240. Sekarang contoh yang kedua, 235. 235, anak-anak lihat, dia minta yang puluhan. Puluhannya siapa? Kan 3 kan, maka inilah yang kita lingkari. Terus lihat angka yang di belakang yang dilingkari. Kalau dia 5 atau lebih dari 5, maka ini tambah 1. Ini kan 5 kan, maka ini tambah 1. Jadinya berapa nih? 3 tambah 1, 4. Lalu di depannya ada 2. Depannya tetap ditulis lagi, tidak berubah. Angka yang di depan yang dilingkari tidak pernah berubah. Lalu angka yang di belakang dilingkari semuanya berubah jadi 0 ya. Angka yang di belakang dilingkari berubah jadi 0. Jadilah dia 240. Ini jadi 240. Gitu ya. Terus lihat contoh yang ketiga, ini angka yang ketiga, 234 dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, 234 puluhannya siapa? Juga angka 3. Angka 3 lah yang kita lingkari. Setelah itu apalagi anak-anak lihat angka yang di belakang yang dilingkari. Ini kan angka 4 kan, dia kan kurang dari 5 kan. Karena dia kurang dari 5, maka ini tetap. Jadi
3-nya tetap tidak berubah, tidak tambah 1. Depannya ada 2, ya tulis lagi 2. Belakangnya selalu berubah menjadi 0. Yang di belakang yang dilingkari selalu berubah jadi 0. Maka ini 234 dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 230. Ya, itu cara ke-1. Nanti anak-anak boleh mau pakai cara yang kedua juga boleh. Sekarang kita lihat caranya yang kedua. Ya, anak-anak lihat cara yang kedua. Terserah anak-anak ya, mau ikut cara yang ke-1 atau mau ikut cara yang kedua boleh. Cara yang kedua. Nah, lihat cara yang kedua. Jadi ini kan 238. Anak-anak boleh bikin pakai garis bilangan. Ini di sini 238. Kan dia minta ke puluhan kan? Nah, jadi anak-anak harus tahu 238 puluhannya jadi gimana? 230. Habis 230, 240. Terus berapa lagi? 250 ya. Puluhannya yang berubah karena dia minta ke puluhan. Jadi 230, 240, 250. Tengah-tengahnya ini berapa? Tengah-tengahnya 235. Tengah-tengahnya ini berapa? 245. Nah, anak-anak tinggal lihat 238 itu kan adanya di sini kan? Ya, setelah 235, 238 kan di sini kan. Nah, 238 dibulatkan ke puluhan terdekat. Jadi 238 ini di sini ya 238 ya. Lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke 230 kah atau lebih dekat ke 240? Kalau lebih dekat ke 240, maka berarti ini jawabannya 240. Jadi boleh saja anak-anak mau pakai cara yang kedua pakai garis bilangan gini boleh. Mau pakai cara yang pertama tadi pakai dilingkari-lingkari boleh. Nah, kalau pakai cara yang ini, anak-anak harus tahu urut-urutannya puluhan tuh berapa. Jangan anak-anak nanti di sini nulisnya 200. Terus ini di sini 210. Ya boleh aja sih 210, 200 berapa lagi? 220, 230, 240, 250 boleh. Mau dari 200 dulu juga boleh ya. Pokoknya anak-anak harus tahu ini tengah-tengahnya berapa. Tengah-tengahnya dari ini berapa? Oh, 205. Tengah-tengahnya ini berapa? Oh, 215. Tengah-tengahnya ini berapa? Ini 215. Tengah-tengahnya ini berapa? 203. Oh, ini 220. Maaf, ini 220, 230, 240. Nah, anak-anak harus tahu ini tengah-tengahnya di sini berapa nih? 225. Terus ini tengah-tengahnya berapa nih? 235. Mau pakai begini boleh. Jadi anak-anak lihat soalnya 238, 238. Adanya di sini. Nah, ini lebih dekat kemana? 240 kah atau 230 kah? Baru anak-anak tentukan, oh dia lebih dekat ke 240. Maka anak-anak tinggal tulis, berarti jawabannya adalah yang ini 240 boleh. Tapi anak-anak kalau bikin pakai garis bilangan ini harus tahu dulu mulai bikin garis bilangannya dari mana. Tak khawatirnya kalau anak-anak bikin pakai garis bilangan, anak-anak bingung untuk menentukan saya bikin garis bilangannya dari mana ya. Dari 200 kah, dari 100 kah. Jadi seharusnya buatlah dari yang mendekati biar garis bilangannya tidak panjang-panjang. Sekarang kita lihat contoh ya. Soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 235. 235 adanya di sini. Dia pas di tengah-tengah, pas di tengah-tengah di antara 230 dan 240. Maka kalau pas di tengah-tengah, bulatkannya ke atas. Jadi bulatkannya ke atas 240. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, 234. 234 adanya di sini. Dia kurang dari tengah-tengah. Kalau kurang dari tengah-tengah maka mengikuti angka yang sebelumnya, pembulatan yang puluhan sebelumnya, berarti 230. Terserah anak-anak mau pakai cara ke-1 atau pakai cara kedua. Sekarang kalau soalnya diganti ya, bulatkannya bukan ke puluhan tapi bulatkannya ke ratusan. Bulatannya ke ratusan. Ini caranya cara yang ke-1 dulu ya, cara yang ke-1. Soalnya bukan begini, tunggu ya, soalnya ibu ganti dulu ya. Dia minta bulatkan ke ratusan. Dua, 378, 2378. Terus ini 2352, 2350,
2. Oh, diganti ini, jangan banyak angka 2-nya ya, ini. Terus ini contoh yang ketiga, 2318 2318. Nah, kita pakai cara yang ke-1 yang tadi ada yang dikari-kari. 2378 2378. Dia minta bulatkan ke ratusan. Ratusannya yang mana nih? Ratusannya adalah 3. Ya kan? Kalau ini kan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ratusannya adalah 3. Nah, 3 inilah yang mau kita utak-atik, yang mau kita tambah atau tetap. Karena dia minta ke ratusan, maka 3 yang kita lingkari. Udah gitu gimana? Kita lihat angka yang di belakang dari 3. Di belakang dari 3 ada angka 7. 7 lebih besar daripada 5. Kalau dia lebih besar daripada 5, maka ini tambah 1. Ya, lihatnya yang di belakangnya 3. Yang ini yang dilihat, bukan yang ini yang dilihat ya, tapi yang ini yang dilihat. Yang 7 yang dilihat, karena ini lebih dari 5, maka ini tambah 1. Maka 3 tambah 1, 4. Depannya gimana? Depannya copy paste, anak-anak tulis ulang lagi. Depannya 2. Terus belakang yang dilingkari berubah jadi 0 semua. Ini jadi 0, ini jadi 0. Jadi 0-nya ada berapa? 0-nya ada 2. Jadi 2400. Ini dibulatkan ke ratusan, berarti 2400. Terus soal yang kedua, 2354 2354. Dia minta bulatkan ke ratusan. Ratusannya yang mana? Juga 3. 3 lah kita lingkari. Lalu lihat angka yang di belakangnya 3. Yang di belakangnya 3 yang ini. Bukan yang ini yang dilihat, tapi yang ini aja yang dilihat. Ini kan 5. Karena ini 5, maka ini juga tambah 1. Jadi kalau yang di belakang yang dilingkari 5 atau lebih dari 5, maka yang dilingkarinya tambah 1. Berarti berapa tuh 3 tambah 1? 4. Di depannya 2. Belakangnya berubah jadi 0 semua. Ini ada 2 angka di belakang yang dilingkari, 0 semua. Berarti 0-nya ada berapa nih? Ada 2. 2400. Kasih titik. Terus contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga 2318. Anak-anak tulis lagi nih. 2318. Ratusannya, yang mana ratusannya? Juga 3. Anak-anak lingkari. Terus 3 inilah yang mau kita utak-atik, yang mau kita tambah atau tetap. Lihat angka yang di belakang yang dilingkari. Ini kan 1 kan? 1 lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Ini kan kurang dari 5. Maka 3-nya tetap. Angka yang dilingkarinya tetap. Tidak berubah. Anak-anak tulis lagi di sini. Oh, berarti 3-nya tetap. Depannya ada angka berapa? Oh, ada angka 2. Terus belakang yang dilingkari selalu berubah jadi 0 semuanya. Jadi ada berapa nih nanti 0-nya? Ada 2. Jadilah dia 2300. Begitu ya. Ini kalau pakai cara yang ke-1, anak-anak pakai yang dilingkari. Terus bagaimana kalau kita pakai cara yang kedua, pakai garis bilangan? Boleh. Anak-anak misalkan mau pakai garis bilangan. Tapi anak-anak nanti harus tahu dulu urutan-urutan garis bilangannya. Ambil angkanya jangan yang jauh-jauh. Jadi 2378. Dia minta ke ratusan. Ratusan itu berapa sih? 100, 200, 300, 400, 500 gitu kan. Nah, kita bikin karena dia 2300. Kita bikin mulai dari garis bilangannya dari 2300. Terus berarti 2400. Setelah itu 2500. Ambil tengah-tengahnya nih, di antara 2300 sama 2400, ada tengah-tengahnya berapa nih? 2350. Terus ini antara ini tengah-tengahnya berapa nih? 2450. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal 2378, 2378. Adanya di mana? Yang sebelah sini atau sebelah sini? 2378. Kan lebih besar dari ini kan? Berarti adanya di sini nih, 2378. Nah, berarti 2378 lebih mendekati kemana? Ke 2400 atau ke 2300? Ke sini. Berarti ke 2400 lebih mendekatinya. Itu pembulatannya. Pembulatan tuh mendekatinya kemana ya? Terus ini sekarang contoh yang kedua, soal yang kedua. 2354. 2354 juga lebih besar daripada tengah-tengahnya ini. Berarti adanya di sekitar sini ya, 2354. Nah, terus gimana nih 2354? Lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 2400 kah atau lebih dekat ke 2300? Kan lebih dekat ke 2400. Maka ini juga berarti dibulatkan menjadi 2400. Lalu contoh yang ketiga. Soalnya berapa nih? 2318. Nah, 2318 adanya di mana? Lebih kecil dari tengah-tengahnya ini atau lebih besar? Adanya di sini, 2318. 2318.
Berarti karena dia adanya kurang dari yang tengah-tengahnya ini, maka dibulatkannya ke 2300. Berarti ini dibulatkan 2300. Ya, jadi terserah anak-anak mau pakai cara yang kedua. Ini cara yang kedua pakai garis bilangan. Mau pakai cara yang kedua boleh, mau pakai cara yang pertama tadi boleh. Yang penting kalau mau pakai cara kedua yang pakai garis bilangan, nah anak-anak harus tahu dulu. Kalau dia minta keratusan, soalnya seperti ini, berarti kan 2300, 2400, 2500 gitu kan. Nah, jangan anak-anak ditulis di sini 2000. Boleh aja sih, tapi nanti panjang 2000 terus 2000 berapa lagi? 2100, 2200 gitu ya. Jadi nanti panjang garis bilangannya. Sekarang kita belajar tentang penaksiran. Ini kan pembulatan ya. Sekarang kita belajar tentang penaksiran. Tunggu ya, ini dihapus dulu ya. Kita belajar tentang penaksiran. Ya, untuk penaksiran contohnya yang pertama apa nih? Contohnya soalnya taksirlah ke puluhan terdekat, misalkan gitu ya, ke puluhan. Nanti soalnya bisa ke puluhan, bisa ke ratusan. Taksirlah ke puluhan terdekat. Soalnya adalah ya, kita lihat. Jadi penaksiran, taksirlah ke puluhan terdekat. Kalau soalnya dia minta penaksiran, maka anak-anak harus bulatkan dulu satu-satu. Ini dibulatkan jadi berapa, ini dibulatkan jadi berapa. Dia mintakan ke puluhan. Nah, seperti tadi, dia minta ke puluhan. Anak-anak satu-satu pengerjakannya, 58. Puluhannya yang mana? 5 apa 8? Puluhannya kan 5. Inilah yang kita lingkari. Terus gimana? Di belakang yang dilingkari ini kan lebih dari 5, maka ini tambah 1. Jadilah ini 6. 5 tambah 1, 6 kan? Belakang yang dilingkari berubah jadi 0. Oh, 58 berarti menjadi 60. Lalu 274. Dia minta ke puluhan. Puluhannya yang mana? Puluhannya 7. 7 lah yang kita lingkari. Lalu kita lihat di belakangnya angka 7. Lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Ini kan kurang dari 5 kan? Maka ini tetap. 7-nya tetap. Depan yang dilingkari juga tetap. Tidak berubah. Lalu belakang yang dilingkari bagaimana? Berubah jadi 0. 0-nya jadi berapa nih? Ada 1. Setelah ini baru ini kita tambahkan. Anak-anak susun ke bawah. 60 tambah 270. Ingat ya, lurusnya sama lurus satuan. Ini 0. Ini berapa nih? 3. Ini 1. Ini berapa nih? 330. Jadi penaksiran kepuluhan terdekat dari soal yang ini adalah 330. Nah, itulah untuk yang penaksiran. Jadi kalau dia minta penaksiran, anak-anak harus bulatkan dulu satu-satu. Ini dibulatkan dulu ke puluhan. Jadilah begini. Kalau dia soalnya minta puluhan ya, kalau soalnya dia minta ratusan ya ke ratusan. Ini bulatkan dulu ke puluhan, berarti begini. Setelah ini baru anak-anak tambah susun ke bawah. Jadilah ini jawabannya. Nah, kalau anak-anak misalkan mau mencatat boleh. Ini penjelasannya, ini anak-anak boleh catat. Kalau hurufnya kecil-kecil maaf ya, apa namanya, nanti anak-anak mungkin bisa nanya ke ibu, oh apa sih ini gini, kalau misalkan tidak terbaca gitu ya. Jadi semoga penjelasan ini tentang pembulatan dan penaksiran bisa membantu anak-anak nanti untuk mengerjakan soalnya ya. Sampai di sini dulu ya anak-anak ya, kita belajar hari ini tentang pembulatan dan penaksiran. Sampai jumpa kembali.